92,5 Maestro FM House with the Sound. Selamat malam Sobat Maestro, apa kabarnya hari ini? Hari yang ke-14 di bulan Maret 2025 tentunya hadir kembali nih. Ada suaranya Enrico di hari Jumat. Acara apa? Biasa tadi udah sempat posting di Instagramnya Enrico pada nebak-nebak. Kok Friday Santai ada lagi katanya? Enggak, belum. Ini lebih daripada itu karena lebih bermakna siarannya hari ini. Nah Sobat Maestro yang masih pada jauh, ayo kumpul kita dengerin ada perbincangan seru dan ini emang acaranya bakal rilisnya per hari ini perdananya dan nanti akan ada tiap 2 minggu kami hadir. Kami siapa aja? Nah, Enrico kenalin. Biasa Sobat Maestro kalau Jumat-Jumat syahdu begini dengerinnya Friday Santai. Jadi hari ini kita ganti karena tahunnya udah ganti. Kita punya yang lebih berat sedikit. Namanya Pojok Hukum. Wah, kan ngeri ya Pojok Hukum bersama teman-teman atau rekan-rekan dari PGIW Jabar. Selamat malam Bapak-bapak. Ini saya panggilnya apa nih? Teman-teman lebih senior daripada saya. Jadi selamat malam aja apa ya? Bapak-bapak ya? Bapak bisa. Bapak-bapak bisa. Baik, Sobat Maestro di studio ramai banget. Jadi kalau mau dengerin, bukan dengerin, mau lihat visualnya kita secara langsung ada di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Itu kita live dan ini Pojok Hukum ini, Sobat Maestro ini ternyata acara yang salah satu Enrico yang pas tadi dikontak siang, Enrico langsung mau. Kenapa? Karena pasti punya sesuatu value yang berbeda, ada pengalaman yang baru juga, dan ini yang susah tersentuh sama kita orang awam. Nah, seperti apa? Kita ngobrol dulu. Kita kenalan dulu. Yang pertama, saya mau kenalan dulu sama Bapak Togu Hutagulung, Hutagalung, SHMH Emin, Ketua 4 PGIW Jabar. Wah, selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Shalom untuk semua. Shalom. Apa kabar? Sehat? Baik, sehat, luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Saya juga menyapa selamat malam Pak Badia Manurung SHMH yang ini merupakan Wakil Ketua Komisi Hukum. Malam Pak. Malam. Wah. Sobat Maestro. Asik. Kemudian ada juga nih rekan-rekan lain yang juga kita sapa. Ada Bapak Sultan Simanjuntak SH. Malam Pak. Wah, ini agak jauh di sana tapi suaranya masih kedengeran. Sama ada Pak Bardit Siantu. Bardot Sianturi SH. ya. Oke. Pas malam Pak. Wah, ini ada satu lagi saya nggak dapat namanya Pak. Benmore. Wah, Benmore. Oke. Jadi kita tuh udah bertujuh. Ini kalau buat main volley udah bisa nih kita nih. Nah, saya cadangan satu ya. Gimana Pak, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini hari Jumat yang tidak biasa. Kalau buat Sobat Maestro sama saya juga tidak biasa. Karena hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal sesuatu yang mungkin kayaknya buat orang awam atau buat orang kebanyakan itu agak susah terjamah dalam tanda petik begitu ya. Karena kayak saya mau nanya-nanya nih Pak, seputaran hukum kan banyak banget di Indonesia ini. Yang kita mau nanya ke siapa sih sebenarnya? Nah, ini acara ini ada. Jadi kita semacam kayak nanti Sobat Maestro boleh tanya Pak ya ke kita. Boleh ya? Iya, boleh. Boleh tanya. Nah, nanya di mana? Maestro YouTube channelnya boleh dipakai Sobat Maestro. Maestro Radio Bandung YouTube channel boleh sama 081321 925. Nah, ini kita mulai dasarnya dulu nih Pak. Sebelum kita mulai terlalu jauh, nanti apa aja yang akan kita ceritakan. Ini kok kalau buat saya kayak kenapa dari teman-teman sendiri kayak keluar buat jemput bola gitu. Apakah ngelihat permasalahan hukum di Indonesia seperti apa atau ada keresahan apa nih yang membuat bapak-bapak yang tampan ini hadir hari ini? Silakan Pak. Iya, baik. Terima kasih. Saya Togu Tagalung tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh rekan kita Enrico ya. Iya, betul. Enrico. Sahabat Maestro yang dikasih Tuhan ya. Kami pertama bersyukur kepada Tuhan karena Radio Maestro memberikan ruang kepada kita ya untuk menyampaikan rencana kerja dari PGIW Jawa Barat. Tapi sebelum kita masuk kepada Komisi Hukum, kami pertama mau menyampaikan bahwa PGIW itu organ kelengkapan dari PGI, ya, PGI, sehingga visi misi daripada PGIW Jawa Barat itu juga mengadop dari visi misi PGI. Kami perlu sampaikan bahwa visi dari PGI adalah gereja-gereja di Indonesia yang ekumenis dan transformatif. Ya, itu visinya, misinya ada 4.
ya, mengembangkan dialog teologis dan formasi ekumenis berwawasan kebangsaan, ya, dalam aksi bersama gereja-gereja di tingkat lokal, juga menata kembangkan potensi gereja dalam menghadapi tantangan revolusi teknologi dan media sosial. Yang ketiga, ini yang menjadi concern kami dan kami garis bawahi, menata layani keadilan sosial dan ekologi, kemandirian ekonomi serta kesadaran politik, hukum dan hak asasi manusia bagi gereja dan masyarakat, khususnya kepada kelompok rentan. Yang keempat, mengembangkan pelayanan kelembagaan kinerja struktural PGI. Nah, jadi yang menjadi visi misi daripada Komisi Hukum dalam hal ini juga ingin menindaklanjuti penata layanan keadilan sosial dan ekologi, ya, yang mandiri ekonomi serta kesadaran politik, hukum dan hak asasi manusia. Nah, atas dasar misi dari PGIW ini, ya, PGI memandang perlu untuk mengaktifkan, ya, Komisi Hukum. Kenapa saya sebut mengaktifkan? Selama ini sejak adanya PGIW Jawa Barat sebenarnya Komisi Hukum itu sudah ada, tapi belum pernah memberikan konsultasi hukum, ya, kepada masyarakat, ya, dalam bentuk yang interaktif. Nah, kami bersyukur kepada Tuhan, Maestro bersedia dan memberikan ruang untuk kami dari Komisi Hukum memberikan semacam konsultasi hukum, ya, kepada masyarakat, khususnya masyarakat pendengar dari Radio Maestro. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, itu tadi Sobat Maestro yang disampaikan kenapa ceritanya. Jadi sebenarnya udah ada dari dulu, ya, cuma baru di-on-kannya sekarang gitu. Untuk apa karena ini Pak, kayak misalkan kalau saya ngelihatnya kayaknya ada beberapa masalah yang masalah sepele, cuma orang tuh mau nanya bingung ke siapa. Contohnya misalkan bapak-bapak kalau misalkan dari segi hukum, kalau ada KDRT di rumah tangga itu seperti apa sih? Atau ada teman-teman yang mungkin Sobat Maestro, atau ini ada urusannya sama pinjaman online itu kita bayar atau enggak sih? Kayak gitu, itu bisa ngobrolin juga di sini ya Pak ya? Iya bisa. Nanti ada banyak topik-topik yang akan kita angkat, ya. Kalau kita mulai katakan dari minggu sekarang, ya, dalam bulan Maret ini kita mulai dari tanggal 14, nanti ada sesi kedua nanti di tanggal 28 dan seterusnya. Ada 20 kali pertemuan yang akan kita gunakan dalam tahun ini, artinya ada 20 topik yang akan kita angkat, topik-topik yang menarik. Oke. Nah, kalau nanti dalam teknisnya Pak, apakah ini nanti kita Sobat Maestro kan ngikutin sesuai topik, atau misalkan ada sekarang Sobat Maestro ini punya keresahan soal terkait soal hukum dan dia, waduh, saya kayaknya perlu jawaban nih. Walaupun mungkin kita jawabnya 2 minggu lagi nanti ya. Apa mereka bisa tanya ke nomor Maestro aja, atau bapak-bapak punya nomor khusus hotline yang emang bisa buat konsultasi interaktif itu? Bisa silakan Bang Badia. Jadi terima kasih Pak Togu sebagai ketua. Kami di sini bersama kawan-kawan sedapat mungkin, ya, bisa berdialog lah, ya, yang lebih akrab dengan Sobat Maestro, ya, di pojok hukum Maestro ini. Apabila nanti ada pertanyaan apa, kan bisa melalui WA, chat, yang nomornya mungkin dari Maestro sendiri, ya, Pak Enrico juga sendiri bisa nanti kita sampaikan ke kita, ya. Mungkin salah satu di kita nanti ada nomornya bisa kita share. Siap. Ya. Yang penting adalah kemampuan kita untuk menjawab tidak selalu bisa terus, ya. Ya, betul, kita berupaya maksimal, ya. Ya. Kita doakanlah ingin intensif 2 kali sebulan 2 kali itu lumayan juga, ya. Betul. Waktu kita, ya. Tapi ya Tuhanlah semua yang bekerja, ya Pak Togu, ya. Ya, betul. Agar PGIW membawa berkat lah. Amin. Bukan hanya di bidang rohani gitu, ya. Ya. Tetapi juga memang hukum juga di bidang sosial, hukum politik. Sama-sama kita belajar, ya, kebetulan aja kita
semua lawyer nih ya. Ya. Semua Waduh. lawyer. Jadi lawyer menjemput bola nih. Iya, 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 Ingin betul. berbagi. Ya, benar. Karena kalau buat kami juga belajar dari masyarakat ya. Ya. Yang awam hukum, oh ternyata ada yang begini terjadi di masyarakat nih. Yes. Ini perlu ada hukumnya enggak atau perlu dibuat gitu kan? Ya. Atau gimana? Itu kan menarik temuan-temuan ini kan, karena hukum dinamis. Jadi singkatnya kita welcome pertanyaan apa saja sekitar hukum, dan khas kita karena memang ada sentuhan rohaninya, alkitabiah, kita berusaha menjawab dalam warna itu juga. Oke, Gitu, Pak Hendrik. itu dia tadi Sobat Maestro. Jadi jangan lupa kalau misalkan sekarang kita punya 50 menit ke depan nih, andai kata Sobat Maestro punya pertanyaan yang mungkin nggak kita jawab hari ini, tapi kita akan tampung pertanyaannya, kita bisa simak lagi 2 minggu lagi. Jadi ntar mungkin nanti teman-teman yang di sini juga bapak-bapak ini akan berusaha memberikan mungkin apa ya jawaban atas pertanyaan Sobat Maestro semua. Nah kalau dari saya sih dikit Pak, ini kalau kita ngomongin soal tadi kan menyentuh dari PGIW sendiri yang kita identik sama apa ya, Alkitab lah gitu kan. Ya. Apakah ini selalu sejalan dengan hukum yang kita punya di Indonesia? Karena kan hukumnya kan kita bukan hukum agama ya. Ya, Yang di ya. Indonesia kan tetap Pancasila begitu. Apakah itu dari secara garis besarnya gimana nih Pak? Iya, baik. Terima kasih ya. Kita perlu kembali dulu ke tujuan dari PGI ya. Karena PGIW itu bagian kelengkapan daripada PGI. Ya, PGI itu punya tujuan mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia yang satu ya, PGI. Gereja itu sebagai tubuh Kristus. Ya, Tuhan Yesus ingatkan kita adalah tubuh daripada Kristus. Ya. Nah, selain kita warga negara Indonesia, Alkitab mengatakan kita adalah warga kerajaan surga yang sudah percaya kepada Yesus. Ya. Nah, panduan kita sebagai umat percaya, umat Kristen tentunya Alkitab. Itu panduan kita sebagai firman, sebagai norma yang tidak terbantahkan. Ya, kebenarannya. Kita yakini itu yang pertama. Ya. Nah, sebagai warga negara, ya kita hidup di negara hukum. Negara hukum, ya. Undang-Undang Dasar 45 di pasal 1 ayat 3 itu mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, karena itu kesadaran hukum sebagai hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ada di Indonesia, khususnya setiap warga negara. Nah, kita sebagai warga negara, terus warga gereja maupun lembaga Kristen dipanggil untuk hidup sesuai dengan norma hukum. Tapi sekaligus juga memperjuangkan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, betul kita masih hidup di dunia. Tapi pertanyaan tadi, Bung Enrico, ya apakah norma Alkitab sesuai dengan norma hukum positif atau norma hukum sesuai dengan norma Alkitab? Kita bisa berbangga. Saya berani katakan, tidak ada satupun isi Alkitab yang bertentangan dengan norma hukum. Atau sebaliknya, norma hukum kita bertentangan dengan Alkitab. Tidak ada. Tidak ada. Itu hebatnya. Saya berani katakan itu hebatnya. Ya, seperti itu. Wah. Justru norma hukum positif yang kita harus laksanakan harus berpadanan dengan Injil. Seperti itu. Ya, kita di Komisi Hukum PGIW itu ada 3 ya program yang kita tawarkan. Ya, pertama program edukasi. Ya, program edukasi itu memberikan penyuluhan hukum, pemahaman hukum untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat, khususnya warga gereja. Ya. Yang kedua mediasi. Nah, kenapa mediasi ini menjadi penting bagi kita? Karena umumnya warga gereja lah, saya nggak berani katakan di luar warga gereja, pengetahuannya ketika ada masalah hukum larinya ke pengadilan. Ya betul. Padahal sebenarnya di pengadilan sendiri setiap perkara, khususnya perkara-perkara non pidana itu diarahkan penyelesaiannya secara mediasi. Yes. Ya, mediasi artinya berdamai, Ya. mencari titik temu, titik kesepakatan antara para pihak ini untuk bisa berdamai tanpa perlu menyelesaikannya melalui hakim. Yes. Ya, itu. Jadi hakim sebenarnya bukan segala-galanya. Ya, itu. Yang ketiga, kalaupun tidak bisa, itu namanya konsiliasi. Konsiliasi itu penyelesaian tadi mediasi, tapi dengan memperhatikan norma-norma hukum, tidak mengabaikan. Mediasi mungkin bisa mengenyampingkan. Ya. Yang penting ada kesepakatan, sama-sama menerima. Ya, win-win, tidak win-loss, win-win.
Tapi di konsiliasi harus memperhatikan itu. Tapi kenyataannya umat Kristen pun secara umum taunya penyelesaian itu di pengadilan. Nah, ini yang kita coba bangun nanti dalam forum-forum konsultasi. Jika ada masalah, selesaikanlah itu di luar pengadilan. Kami dari Komisi Hukum ini juga ada mediator-mediator yang tersertifikasi. Ya, selain dari pengacara-pengacara yang handal berpengalaman juga ada mediator. Nah, kenapa tidak kita coba selesaikan? Masalah bisa aja terjadi di antara umat Kristen, umat gereja. Betul. Bisa juga umat gereja dengan di luar gereja. Ya, tapi kalau budaya ingin menyelesaikan masalah secara damai dengan dasar kasih firman Tuhan tadi, bisa kita lembagakan, bisa kita budayakan. Ini tercermin ya ajaran Kristus. Kita menjadi garam dan terang. Oke, iya. Orang lain bisa melihat ya ada kasih di kita. Firman itu kita wujudkan gitu, kita nyatakan dari keputusan kita dalam setiap konflik yang kita hadapi. Nah, ini yang kita mau sampaikan kepada masyarakat. Bahkan sebenarnya ya pemerintah sekarang, pengadilan Indonesia sekarang juga ada mengenal restoratif justice. Restoratif ini penyelesaian secara musyawarah terkait dengan masalah pidana. Oke. Jadi bukan hanya masalah perdata, perburuan, masalah pidana pun bisa diselesaikan secara damai. Ya, win-win. Ya, ada pengampunan di situ kepada pelaku pidana. Tentunya juga ada kesadaran dari pelaku ini kepada korban. Itu yang disebut dengan restoratif, dan itu coba dibangun oleh peradilan Indonesia untuk menjadi salah satu solusi penyelesaian masalah hukum. Tapi itu apakah itu emang baru di kita Indonesia atau emang negara-negara luar juga sudah melakukan itu? Khususnya mungkin negara-negara yang emang mayoritas Kristiani gitu. Betul. Negara-negara luar malah sudah berapa belas tahun yang lalu. Oke. Ya. Seperti itu, makanya kalau kita lihat di negara-negara Eropa, itu lembaga-lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan itu hampir kosong. Iya. Jadi pendekatannya bukan pendekatan pemidanaan lagi. Betul. Iya, tapi pembinaan. Oke. Ya. Nah, kenapa tidak di kitanya gitu loh? Pengampunan. Kan itu, pengampunan itu rela berkorban. Tuhan Yesus ajarkan kita apa? Iya sih. Ya. Kalau kita ditabuk pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya apa? Kita berkorban bukan untuk diri kita, tapi ada kasih Kristus dalam diri kita. Nah, ini yang menjadi pembeda nanti Komisi Hukum PGIW dalam konsultasi hukum ini. Solusi-solusi yang kita berikan kepada masyarakat, paradigma yang ingin kita bangun di tengah masyarakat. Penyelesaian hukum melalui forum pengadilan bukan segala-galanya. Nah, itu benar-benar. Tapi penyelesaian hukum yang juga didasari oleh Alkitab, firman Tuhan, itu yang menyenangkan Tuhan. Wah, begitu. Luar biasa ya. Jadi kalau saya sebagai orang yang, maksudnya orang awam, saya melihatnya ini sebagai satu langkah yang breakthrough, kayak terobosan gitu. Karena yang saya tahu semuanya itu kan kita, apalagi di Indonesia, pengennya udah jalur hukum. Bahkan tabrakan di jalannya kalau bisa melibatkan polisi juga kita bawa polisi. Ini malah beda ya. Ini ada edukasinya, mediasi, dan tadi konsiliasinya. Iya, ada advokasi. Memang kita berikan advokasi, edukasi, advokasi ya. Ada mediasi dan konsiliasi. Itu yang kita mau bangun. Nah, kalau ini Pak, mungkin ada pertanyaan dari Sobat Maestro yang sekarang lagi hadir di pojok hukum kita di jam-jam ini. Mungkin mereka nanya, kalau gitu Pak, untuk ini sasarannya itu yang nanti bisa cerita, yang bisa sharing, yang bisa mungkin dapat konsultasi ini siapa aja sih Pak? Apakah gereja dengan denominasi tertentu atau semua pendengar Maestro juga yang mau tahu? Boleh gitu. Tentunya semua pendengar Maestro. Betul. Semua pendengar Maestro. Kan kadang-kadang kita terkotak-kotak juga ya Pak ya. Ini gereja ini, apakah boleh saya lintas yang ini ke sana gitu kan? Ya, tadi mungkin saya coba bahas jawab. Tadi sedikit-sedikit ngobrol sama Pak Ketua, Pak Togu. Saya bilang visi misi PGIW apa ya?
ini kan bukan membawahi ya, tapi mengkoordinasikan gereja-gereja yang ada PGI walaupun semua dasarnya Alkitab, tentunya ada warna-warna yang berlainan. Kita nggak menyentuh ke situ ya. Tapi bahkan ini agama, karena hukum ini sifatnya ada di mana-mana ya. Ya kita ingat mungkinnya ada gium terkenal Ibi Societas Ibi Ius ya, sejak dari Roma itu, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ketika gua sendiri ya hukum gua buat sendiri, tapi kalau ada orang masuk ke ruangan ini satu, itu masalah hukum nih, rebutan kursi nih. Betul. Hukum selalu ada di mana-mana, jadi tidak memandang agama, tidak memandang ras apa, dan itu juga saya pikir prinsip Alkitab ya, prinsip Alkitab dan prinsip gereja juga ya. Kalau nggak salah ada giumnya Ecclesia Reformata kan gitu. Bukan hanya dia mereformasi spiritual ya Pak Togu ya, tetapi kita menyentuh ke dunia sosial, politik ya. Kita nggak kerjaannya ibadah terus di gereja ya, tapi nggak terpisah lah kehidupan kita di dunia spiritual, kan kenyataan kehidupan kita kembali lagi ke masyarakat. Jadi saya pikir kehadiran kita untuk siapapun ya. Dan kita juga ingin belajar dari pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kan. Kita tidak menjanjikan semua bisa kita jawab, tapi kita belajar sama-sama. Tentunya ada pengalaman kita dari sisi hukum yang pernah kita alami sebagai lawyer ya, juga penggiat di PGI, aktivis kita di gereja, bisa membantu lah, memberikan paling tidak ruang dialog yang lebih. Ya kan kalau datang ke kantor hukum ngeri-ngeri juga kan, atau ke kejaksaan, pengadilan. Nah paling tidak kita bisa memberikan gambaran nih, nggak seserem itu nih semua. Apalagi kan sekarang semua terbuka nih, bisa ditanya di Google. Tapi kadang orang pingin langsung ke sumbernya nih. Ya, jadi saya pikir kehadiran kita untuk semua, walaupun kita ada warna ya, karena kita PGI. Nuansa Kristennya pasti ada ya, tapi tidak punya kita misi ya, untuk supaya ini jadi Kristen enggak. Jadi karena ya itu kenyataan hukum kan buat siapa saja di negara kita kan ada undang-undang dasarnya Pak ya, ada Pancasila. Itu mungkin Pak Enrico. Nah, itu tadi Sobat Maestro udah dijabarkan. Jadi ini yang ragu-ragu lagi mau nanya, karena saya yakin dan percaya kayaknya yang dengerin ini kita siaran tuh, masa sih orang nggak ada yang punya masalah ya? Pasti kan punya masalah, dan mungkin ketika masalah yang menyangkut dengan orang lain udah pasti akan berkaitan sama hukum. Jangankan yang tadi antar gereja lah atau antar tetangga, dalam satu rumah aja kayaknya ada tuh yang kayaknya berkaitan sama hukum gitu. Misalkan kayak yang tadi lah saya cerita, kalau ada KDRT di rumah Pak, mungkin gimana cara menyikapinya? Nah itu boleh tanya ke kita ya. Semua dimulai dari rumah justru. Semua dimulai dari rumah ya. Nah coba Sobat Maestro kalau mau nanya, andai kata namanya mau disamarkan, informasi ada di chattingnya. Nanti Enrico akan sampaikan untuk di ruang publiknya. Kita akan merahasiakan untuk ininya, karena yang pegang nanti chattingnya cuma Enrico doang di sini yang akan sortir dulu gitu. Jadi tenang aja Sobat Maestro, nggak perlu takut. Kadang-kadang waduh nanti se-Bandung Raya, se-Jawa Barat dengerin masalah saya nih. Takutnya ada orang gereja yang kenal, nggak ya? Aman ya? Aman Bapak. Ya Bang Enrico, kita paham ini media yang kita gunakan kan radio ya, Maestro khususnya. Jadi pelayanan kita, konsultasi hukum, penyuluhan hukum ini kita berikan untuk semua pendengar. Ya, semua pendengar, bahkan lebih luas lagi semua masyarakat Jawa Barat. Ya, dalam semua aspek hukum kita akan berikan jawaban yang kita tahu. Ya, termasuk juga mungkin kalau ada ahli-ahli hukum yang juga memberikan masukan-masukan nama kita, ya silakan juga. Kita terbuka juga, kita tidak sempurna ya, kita bisa diskusi lah di forum itu. Kalau misalnya nanti ada hal-hal yang belum tuntas terjawab, kami membuka ruang untuk kita bisa tatap muka di sekretariat PGIW Jawa Barat di Baranang Siang. Ya, atau kita nanti nggak pengen di situ, di luar itu boleh kita sediakan. Kita bisa diskusi. Kalau ada masalahnya kan mungkin sungkan ya kalau untuk menulis atau menyampaikan di forum terbuka. Bisa.
bisa ya. Ya, masalah pribadi sekalipun kita jamin kerahasiaannya. Wah, Seperti itu. Ada kode etik ya. Ada kode etik kita. siap. Ini kan soalnya kan gampang-gampang kadang-kadang Pak, kita yang masyarakat awam kan bingung nih. Saya punya utang nih, kartu kredit, udah nggak dibayar sekian bulan, debt collector yang telepon ke rumah, maki-maki gitu. Nah, kita sebagai orang awam tuh apa yang harus kita lakukan? Kalau uangnya ada kan enak ya dibayar, tapi kalau belum ada kan dari segi hukumnya gimana nih kan gitu kan. Itu mungkin bisa tanya-tanya juga ya. Iya, bisa. Tapi saya nggak punya Pak, bukan saya. Saya teman-teman saya. Iya, Bung Enrico, saya juga perlu sampaikan ya, PGIW Jawa Barat itu Jawa Barat, skupnya Jawa Barat. Oke. Ya, Jawa Barat. Nah, terus sebenarnya di bawah PGIW itu ada PGIS namanya. PGIS. PGIS Oke. ya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia setempat. Jadi itu tingkatnya kabupaten kota. Oke. Ya, dan di setiap PGIS itu ada komisi hukum. Oh. Kalaupun belum ada, nanti kita dari Komisi Hukum PGIW akan mendorong untuk ada komisi hukum. Iya. Jadi pelayanan hukum, konsultasi hukum yang on-site juga kita bisa berikan Ya. melalui komisi hukum yang ada di PGIS Kabupaten Kota. Nah, sampai sekarang ada 14 PGIS ya Di Jawa Barat. di Jawa Barat. Oke. Jadi kita membuka konsultasi bukan hanya untuk Kota Bandung. Ya, kita berharap radius siaran ini bisa se-Jawa Barat. Ya. Jadi siapapun warga Jawa Barat ya, bahkan di luar pendengar Radio Maestro pun kita siap untuk memberikan konsultasi hukum. Kalau nanti misalnya dia di Bogor bagaimana? Nanti kita koneksikan ke Komisi Hukum PGIS yang ada di Bogor. Ya. Gitu. Ada jaringannya ya. Ada jaringannya karena kita oke. ada 12 sampai 14 sebenarnya anggota Komisi Hukum. Ya, ada di Karawang, ada di Bogor, nanti kita akan dorong ada di Cirebon, ada di Cikampek, ya daerah situ misalnya Subang, ya. Kita akan dorong ke sana. Yes, itu dia tadi ya. Sobat Karena Maestro. kita sadar betul kita nggak mampu sendiri ya. Betul. Cakupan kita Jawa Terbatas Barat ya. nggak mampu sendiri, tapi kita sampaikan ada jaringan Betul. yang kita ini kan. Nah berarti kalau gitu kan Sobat Maestro ini adalah keluasan lebih buat Sobat Maestro yang hari ini ada. Dan namanya masalah hukum kan nggak selalu yang berat ya Pak. Kadang-kadang ada yang ringan-ringan juga kan. Mungkin ya kalau salah ambil jalan juga kan nanti repot. Nah ini bapak-bapak sini hadir. Yang tadi yang saya sih hari ini respon dari saya luar biasa karena beneran untuk jadi garam dan terang itu apa yang tadi bapak-bapak bilang, gimana cara kita mengedukasi masyarakat yang mungkin sampai hari ini ada yang dibohongin atau dibodohin Iya. sama yang lebih tahu kan kadang-kadang gitu ya. Tapi di sini ada ruang itu ya Pak ya dibuka. Iya, kita menyadari ketika kita konsul ke kantor-kantor hukum, kantor advokat itu kan bayarnya mahal. Betul. Ya. Bayarnya mahal, terus yang kedua juga mungkin ada kesungkanan ya untuk dibuka apakah itu terjamin kerahasiaannya. Ya. Tapi saya menjamin, Komisi Hukum PGIW menjamin kerahasiaannya. Satu, yang kedua memberikan konsultasi itu gratis. Oke. Ya, gratis, tidak berbayar, ya, seperti itu. Konsultasi hukum itu gratis. Tapi kalau misalnya nanti ada upaya-upaya hukum yang kita harus lakukan, ya tentunya ada biaya. Betul. Ya, tapi kita juga pastikan kalaupun ada biaya tidak sebesar lah kantor hukum yang komersil. Ya. Ya, karena memang ada biaya, misalnya kita harus ke daerah atau harus sidang, Betul. harus bagaimana ya. Karena kita juga selain pelayanan kita juga kan punya tanggung jawab keluarga ya. Nah, itu yang juga harus dimengerti Ya. oleh pencari keadilan ya, Betul. warga gereja seperti itu. Tapi semuanya bisa disepakati lah secara ini. Baik. Karena motifnya kita pelayanan. Gitu tadi Sobat Maestro. Jadi jangan sungkan katanya kalau buat melayangkan mungkin ada keresahan atau ada sesuatu kebingungan yang berkaitan sama hukum. Karena Pojok Hukum itu hadir tiap hari Jumat jam 7 sampai jam 8 nih. Dan ini saya mau ceritakan ini Pak. Saya dapat tadi ada 12 topik yang kita akan dapat nih. Mungkin saya highlight aja ya Sobat Maestro. Apa aja sih yang mungkin gak kepikiran. Nah hari ini kan kita ngobrolin soal visi misi Komisi Hukum dan HAM PGIW Jawa Barat. Yang mana tadi teman-teman berusaha untuk keluar dari markasnya gitu, ngejemput Sobat Maestro yang hari ini mungkin kalau datang ke markasnya sungkan,
susah gitu kan, atau wah punya keresahan takut ini takut itu, nah ini boleh langsung dibuka pintu selebar-lebarnya. Nanti 2 minggu lagi kita akan ngobrolin soal aspek hukum kartu kredit. Wah ini ramai nih. Ya. Kemudian personal loan dan juga pinjaman online. Waduh, Iya. ini judi online-nya belum ada ya? Bapak ikutan? Enggak ya, enggak. Saya kira Jun enggak ikutan. Atau mungkin Bang Badia bisa secara ini ada materi lain, ada topik-topik lain ya, Iya. Bang. Oh boleh, boleh, boleh. Misalnya ini Oke. ada Ini sama ya. silakan. Ya, makasih Pak Togo. Halo Sobat Maestro, kami coba hadir ya. Iya. Setelah diskusi tema-tema apa aja nih yang mungkin relevan dengan update sekarang, atau bahkan ya masalah hukum yang sudah klasik tapi baru lagi nih modusnya apa segala macam kan. Ya. Hukum tuh dinamis ya. Betul. Jadi kita mencoba bikin tema-tema kita atau topik-topik tiap pertemuan ini mudah-mudahan bisa nyambung nanti tanpa menghalangi ada topik masukan ya Ya. dari Sobat Maestro. Salah satunya sekarang sih khusus visi misi ya, ruang lingkup kita mau kemana arahnya. Yang kedua tadi seperti Bang Enrico bilang tentang kredit, personal loan ya, pinjaman online. Nanti ketiga kita coba masuk ke leasing, fidusia ya. Itu yang sering terjadi ya, kendaraan bermotor nih bisa dijabel nggak nih? Ya, kan? Sama Matel begitu kan. Nah, Matel ya. Itu bukan hanya teori, prakteknya ya. Kita juga pingin tahu nih update-nya sekarang gimana. Terus ini yang lagi marak nih Pak Togo, IT kan. Nah, ada head speech nih. Ya, kita ujaran kebencian. antara otak kita dengan tangan, lancaran tangan nih nanti head speech kan. Nah, itu kita perlu paham undang-undang IT. Ada juga tadi dari singgung kelima mungkin mediasi ya. Upaya Nah, mediasi, karena banyak konsiliasi. orang berpikir wah kalau udah hukum itu udah A lawan B gitu Betul. kan. Pengadilan, Nah, gitu pengadilan. kan. Betul. Padahal masih ada ruang hukum yang sah juga dilindungi undang-undang ya. Penyelesaian di luar Penyelesaian pengadilan di ya. luar pengadilan itu pun sah tuh, tapi bukan kompromi hukum loh Ya. ya gitu. Ada lagi kita coba nanti keempat ya, ini lagi sertifikat kan lagi tren sekarang ya. Tanah nih. Laut, Betul. langit nanti bisa disertifikat. Nah, yang tanah aja udah kompleks ya, apalagi laut, langitnya. Kita coba masuk ke situ ya. Oke. Pensertifikatan tanah tuh gimana ya? Yang dasar-dasar ya dulu batas-batasnya sering terjadi konflik tuh gimana? Gua udah punya sertifikat kok digugat kayak gitu ya. Betul. Nah, Atau ada- diklaim orang lain sebagai miliknya Ya. gitu kan. Atau yang sertifikatnya 2 gitu. Double. Oke, oke. Gitu kan. Nah, kita coba juga ingin membawa kayak gimana nih sih pengadilan tuh kan lihatnya orang banyak di TV ya. Ya. Lihatnya lagi pada demo-demo, tapi kadang-kadang pengadilan hari-hari tertentu sepi loh. Ah. Kayak Bandung ini ramenya hari tertentu ada di Tipikor ya. Hari apa itu? Ya, karena lagi hari marak ya. Selasa Rabu apa ya. Sekarang lebih tertib ya, disiplin apa dipanggil nomornya ya. Ya itu perkembangan IT. Kita mau coba masuk ke hukum acara maksudnya. Biar orang masuk ke pengadilan atau ini selain hukum material ya KUHP gitu kan atau perdata, orang juga tahu nih caranya menggugat, lain ke pengadilan negeri, lain ke tenaga kerja ya. Lain lagi ngetren ke MK ya kan. Iya, Gitu. Artis-artis sekarang lagi nginin hak cipta nih kan. Ya, betul. Nah, itu kan ke MK karena mereka nggak ngerti nih. Oh, Ah. copyright itu kayak gimana ya, itu kita coba masuk di situ. Kedelapan, pidana anak ya. Pidana anak, perlindungan anak di Indonesia ya itu perlu ya. Kalau aku Pak Togu ingat pidana anak langsung ingat ke sosok Yesus itu ya. Iya. Kita orang-orang dewasa melarang anak-anak dirangkul sama dia. Iya, iya. Ya, artinya Yesus selalu ada di setiap bidang masalah. Iya, Bukan hanya di Orang sinagoga dewasa aja dia ya. Iya, betul. Dia sering jalan-jalan, dia kemana-mana. Iya. Nah itu anak juga kita mau sentuh di situ, termasuk baru ya dan lagi ngetren sekarang. Nanti larinya ke KDRT ya, Iya. ke KDRT kita coba nanti ke hukum waris, itu udah masalah klasik. Dan terus ini bisa memecah belah keluarga nih ya. Jadi kalau ada pencerahan hukum di hukum waris, oh sebenarnya nggak perlu pecah nih keluarga Iya. gara-gara harta kan. Betul, betul. Karena harta yang terbaik itu kan persatuan keluarga ya Pak ya. Betul. Itu kita coba PGIW mau masuk di situ. Iya. Terus ini yang rada sensi nih ya, Mhm. karena orang Kristen juga khususnya tidak kebal di perceraian, Nah, itu dia. ya kan? Ya. Nah itu
coba kita masih mau masuk situ karena kita tidak terlepas dari hukum keluarga itu. Ya. Ya. Nah, ada nanti kita bahas sama-sama, ada hukum perlindungan konsumen. Ya. Nah, ini penting nih ya kan. Oke. Audien juga konsumen kan. Betul, betul. Dengerin ini. Ada hak-haknya mereka ya kan. Gua juga ada haknya ya kan. Pak Iya. Enrico juga ada. Ya. Sangat luas lah apalagi dengan IT. Kita coba juga, ada nih ternyata judi online ya, judol Ya, ya. ini Ya. jadi concern pemerintah ya akhir-akhir ini. Betul. Judol itu judi online itu ya. Ya. Ya, dan itu ternyata pejabat-pejabat Hmm. negara juga pegawai-pegawai negeri banyak. Iya, banyak gitu. main juga ya. Iya kan, bukan hanya masyarakat berpenghasilan kecil. Ya, kerah putih juga ternyata. Iya, Nah, iya. ini Karena kita- makin besar modalnya ya. Iya, Keuntungannya gitu makin besar. kan, Iya, dan iya. merusak gitu, ya, betul. dan dari mulai tingkat ribuan sampai ke miliaran Betul. mungkin kesedot di situ ya, dan menjadi perhatian pemerintah. Kita mau masuk juga di situ, Ya. gimana sih aspek hukum dari judi Oke. online itu sama nggak dengan judi-judi biasanya gitu, ya apakah pidananya, Ya. ya dan lain sebagainya itu. Ya mungkin ya masih banyak tema hukum luas sekali Pak ya. Termasuk Tapi- narkoba narkoba, juga nanti ya, ya. kita coba, banyak juga masyarakat nggak ngerti ya antara pemakai Iya, dan iya, iya. penjual. Iya. Ya, hukumannya beda ya. seperti itu, dan dia mungkin pakai narkoba, wah saya kan pemakai, ya sudah, mungkin Direhab. direhab saja, ya belum tentu. Iya, iya. Gitu, iya. kalau dia sengaja mengkonsumsi narkoba karena tahu ada rehab, ya udah paling saya direhab. Jangan. Iya. Ya tetap ada sanksi dari pemakai, dan belum tentu ya direhab itu, tergantung nanti aparat penegak hukum melihatnya gitu, Ya. modusnya apa. Ya seperti itu. Ya, mungkin Kang Togu, kita juga sama rekan-rekan nih di sini ada Pak Bardot ya, punya pengalaman juga dengan tema-tema ini ya. Ada Pak Sutan juga rekan kita ya. Nanti kita coba ya, IT kan berkembang terus ya. Betul. Nah, kita orang hukum nih perlu terus update Pak, Iya. karena hukum berubah-ubah nih. Betul. Jadi IT kita coba mau masuk nih gimana jerat hukum pidana nih di undang-undang IT nih. Nggak bisa seenaknya lagi. Padahal kita nggak punya maksud, tapi kalau udah keburu keketik, kesebar semua kan, wah itu. Ya, kita Benar. bersama teman-teman nih. Benar-benar. Ada Hermon, ada siapa, Pak Sianturi, Pak Sutan, ada lagi yang lainnya nanti ya, gantian ada gitu ya. Sutarjo, Ya. Kita ada Ibu Eli ya, Dokter Eli. Ya. Ya, dokter, dia ahli perjanjian, dia juga notaris ya, bisa Narasumber lain juga menjadi mungkin ya. narasumber lain ya. Oke. Kita juga nanti kalau kita misalnya nanti ada permintaan dari gereja-gereja, kita membahas tentang aspek hukum gereja misalnya kan, pendirian gereja, nanti kita bisa menghadirkan yang expert ya, Ya. untuk bersama-sama ya. Begitu juga tentang bicara tentang perempuan misalnya, nah nanti kita bisa ajak bersama-sama hadir di sini aktivis perempuan ya, seperti itulah ya. Yes. Dan kalau misalnya nanti ada pendengar Radio Maestro mengusulkan, Bang tolong dong dibahas tentang topik ini, oh ya kita terbuka, kita bisa menampung juga Betul, betul, betul. gitu ya, karena kita baru susun ini 16 topik, nah masih ada topik-topik lain yang kita bisa Betul. bahas selain daripada itu. Banyak ya pasti Pak. Karena kan Banyak. pasalnya juga banyak. Banyak. Dan tadi juga Bang Badia sampaikan urutannya pun tidak harus seperti itu ya. Ya. Nah nanti dalam perkembangan ya, yang mana yang lebih Urgent lebih gitu ya. urgent Ada yang untuk kita dibutuhkan dulu. bahas, Boleh, ya, boleh. dibutuhkan Lagi oleh ngetren ya. masyarakat ya. Ya, ya. Baik itu Seperti tadi. itu. Nah, Sobat Maestro, jadi jangan lupa nih, Pojok Hukum memang salah satu breakthrough dari Maestro juga, bersama dengan rekan-rekan dari PGIW yang mau coba jemput bola nih. Kalau Sobat Maestro punya permasalahan atau punya keresahan atau punya pemikiran tentang, wah ini saya punya masalah hukum, tapi kalau mau datang ke kantor hukum kan takut, ngeri-ngeri sedap kalau orang bilang. Nah di sini tuh bisa gitu, karena kan cuma tinggal WhatsApp aja. Tadi juga mau janji temu juga bisa, nantilah kita atur-atur aja ya. Nah itu jangan lupa tiap hari Jumat Pojok Hukumnya hadir. Pak, ini kita udah nyerempet di jam tutupnya Pojok Hukum nih, kan namanya kantor harus Nggak tutup terasa juga ya. ya. Iya. Nah mungkin ada rangkuman sedikit Pak untuk Sobat Maestro dari Bapak-bapak. Iya, iya, lagi-lagi apapun yang kita lakukan ya, sekarang ini dalam bentuk pelayanan, kita memberikan
pencerahan, membangun kesadaran hukum, ya. Itu yang menjadi tujuan kita. Pada intinya itu pengetahuan tanpa didukung, tanpa didasari oleh kesadaran, itu jadi nol. Ya, jadi nol. Jadi malah justru nanti menjadi pelanggar hukum. Yes. Kesadaran hukum yang kita mau bangun supaya khususnya ini warga gereja menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Melaksanakan hukum, taat hukum itu juga bagian daripada etika kekristenan. Nah, Ya, seperti itu. Itu yang kita mau bangun, intinya itu. Ya, dari pengetahuan yang kita punya dari Komisi Hukum kita bisa berbagi karena kita benar-benar menyadari kita terang dan garam. amin. Seperti itu. Ya, Siap. kita berbeda. Itu Mantap. harapan kita, pelayanan kita ini benar menjadi berkat lah bagi umat Kristen. PGIW itu ada di tengah-tengah masyarakat gereja. Hadir. Itu hadir di tengah-tengah masyarakat gereja. Siap. Itu. Pak mau nambahin? Ya, saya sih satu aja. Banyak expert hukum ya, ahli hukum, rekan-rekan kita yang saya kenal. Ya, mungkin kali ini kita ya, tapi katakanlah kita juga jembatan buat masyarakat awam tentunya yang sangat prihatin dengan kelemahan ekonominya ya artinya ini walaupun pojok nih terbuka nih ya teman-teman kita advokat atau dari pemerintah juga bisa bersumbang sih ya, memberikan masukan ke kita. Apalagi kita ada salah enggak apa-apa, bagus kita bahas ini karena misi visi kita memang menolong orang-orang yang awam hukum. Betul. Ya, lintas agama, lintas suku apapun ya, supaya ya terutama ya yang lemah ya, akses ke pendidikan, akses ke birokrasi itu kan gimana menghadapin orang birokrasi sulit sekali. Jadi pada prinsipnya kita pun terbuka, teman-teman membantu kita baik nanti melalui WA ya atau diskusi ya. Karena ada nanti 1-2 teman kita jadi narasumber ya, Betul. Jadi lebih hidup lah maestro ini kan. Asik. Maestro juga tumbuh dalam bidang hukum. Itu aja mungkin dari saya. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah hadir sini dari PGIW. Sekali lagi Sobat Maestro, kalau misalkan punya pertanyaan, jangan lupa langsung aja kirimin supaya nggak bingung. Formatnya Sobat Maestro bisa ketik dulu pojok hukum, nanti kasih spasi, kemudian keluhannya atau pertanyaannya apa atau bahan diskusinya apa, cantumkan. Nanti mau di-share nama atau enggak, informasikan juga. Nanti kita akan bahas di 2 minggu yang akan datang. Jadi pojok hukum ini hadir tiap 2 minggu sekali ya Pak ya. Itu nanti 2 minggu lagi ketemu. Jadi minggu kedua dan keempat. Minggu kedua dan keempat. Ya. Nah, Dan nanti kita akan kasih ini ya nomor telepon yang juga bisa dihubungin untuk konsultasi ya di luar dari siaran ini. Betul. Janjian kalau misalnya konsultasinya mau onsite juga boleh. Nanti kita akan kasihlah nomor telepon yang bisa asik. dihubungin. Itu lebih mempermudah. Nah, Sobat Maestro kalau mau tahu update-nya nanti coba cek aja di IG Maestro, siapa tahu nanti pojok hukumnya sudah keluar secara resmi gitu kan. Nanti nomornya juga ada secara resmi. Cuma saya pribadi terima kasih banyak Pak karena saya kita juga masyarakat awam terberkati sekali dengan hadirnya teman-teman yang mau buat sharing pengalamannya, ilmunya buat kita yang sebenarnya awam banget dan takut bersentuhan sama hukum kan, jadi identiknya wah. Sorry aku ini dulu biar nggak menakutkan juga, say hello juga teman-teman kita. Pasutan di sini dulu nongol. Iya, ini ada Bang Sutan ya. Biar ke film juga sama-sama. Bang Barto, bisa ya kamera ya. Iya, nanti kita inilah. Iya. Ya, Oke, ada teman-teman nih. Ada pengacara-pengacara senior di tim kita ya. Siap. Wah, segala sesuatu ada Mas. Waktu Pak Badia, waktu saya, waktu Pak Barto. Amin. Tuh, gitu kalau lawyernya takut akan Tuhan tuh gitu ya. Segala sesuatu ada masanya. Bapak sekali lagi terima kasih banyak. Ya, Saya nggak sabar, sama-sama. excited buat 2 minggu lagi. So, Ya. terima kasih, Tuhan berkati semua pelayanannya lancar dan sukses semuanya. Amin. Oke, Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Enrico. Terima kasih. Baik, terima kasih Sobat Maestro. Nanti Maestro akan tetap mengudara dengan tentunya banyak acara-acara lain juga yang akan memberkati. Dan sekali lagi kalau Anda punya keresahan atau segala sesuatunya, informasikan pojok hukum 081 321 000925.